Sebagaimana perahu murid-murid Tuhan, ya, di mana air itu mulai masuk ke dalam perahu dan mulai memenuhi daripada perahu mereka. Mereka dalam keadaan yang berbahaya. Berapa banyak di antara saudara yang benar-benar dilanda rasa takut yang luar biasa. Ketakutan yang dirasa oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak tahu firman Allah, itu mulai merasuki hati dan jiwa kita. Sehingga tidak ada rasa tenang hidup kita. Meskipun kita ada tinggal di rumah kita, di dalam rumah kita. Ya, saudara, ketika taufan itu sangat dahsyat mengamuk, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau ada di antara hidup kita, dalam hati kita mulai penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, ada Yesus yang siap menolong kita. Ayat 40 selanjutnya katakan dalam Markus pasal yang keempat. Di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 40 katakan, mengapa kamu begitu takut? Saudara, saya katakan bahwa rasa takut muncul itu hal yang biasa. Ya, tetapi ketika rasa takut yang berlebih ini mulai menguasai, mendominasi hati kita, ini menjadi sesuatu yang sangat tidak baik untuk kita. Ketika Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Kata begitu takut artinya murid-murid Tuhan dalam keadaan takut yang berlebih. Hidup mereka sepenuhnya dipengaruhi, dikendalikan, dikuasai oleh rasa takut ini. Dan inilah juga yang Yesus katakan. Ketika mungkin hidup kita penuh dengan ketakutan, mengapa engkau takut? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan selanjutnya, ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, tidak banyak yang dapat kita kerjakan di tengah-tengah situasi keadaan yang ada. Kita hanya bisa berusaha melindungi diri. Tetapi di atas semuanya itu Tuhanlah pastilah yang menjadi keselamatan kita. Ketika dia katakan jangan takut, firman-Nya datang untuk menetralisir ketakutan yang ada dalam hati kita. Sehingga ketika kita mendengar firman, dia katakan jangan takut, maka ketakutan itu berangsur-angsur berkurang dan berangsur-angsur Tuhan singkirkan dari hati kita. Sehingga ketakutan itu dapat terkontrol atau terkendali. Nah, akhirnya saudara, mereka terselamatkan. Lalu kisah yang kedua, kita membuka dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 31 dengan judul Yesus berjalan di atas air. Sama, murid-murid Tuhan sementara berada di atas danau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Sebab ketika mereka menyeberang, Yesus sementara berdoa seorang diri di atas gunung. Nah, saudara, ketika mereka berada di tengah-tengah danau, ya, tiba-tiba datanglah tiupan angin yang membuat perahu mereka mulai tenggelam. Dalam ayat yang ke-30 Matius pasal 14, di sini dikatakan demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Ketika murid-murid Tuhan dalam keadaan yang berbahaya, ya, mereka ketakutan karena perahu mereka mulai karena tiupan angin. Lalu Yesus datang menjumpai mereka berjalan di atas air. Dan mereka juga ketakutan melihat Yesus yang datang berjalan di atas air. Lalu Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu, menjumpaimu berjalan di atas air. Yesus katakan, marilah, datanglah kemari.
Petrus berjalan di atas air menjumpai Yesus, dan ayat 30 katakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ketika Petrus merasakan oleh tiupan angin, dia rasakan ketika dia berjalan di atas air, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang ada, memang iman kita harus tingkatkan. Iman kita harus terus kita bangun. Agar apa? Agar kita mampu berjalan di atas segala persoalan keadaan yang ada. Perjalanan kekristenan kita tidak mungkin berhenti di sini dengan keadaan yang ada. Iman kita, kita harus tingkatkan. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Selanjutnya katakan, Petrus berkata, Tuhan tolonglah aku. Di dalam ayat ini, dalam terjemahan yang lain katakan begini bunyinya, tetapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu. Kisahnya hampir sama dengan Markus pasal yang keempat. Ketika Petrus mulai melihat betapa besarnya angin di danau itu, negara bangsa mana yang tidak takut menghadapi keadaan yang ada saat ini? Ada salah satu negara di Italia dalam satu hari yang meninggal karena COVID-19, 700 orang lebih dalam 24 jam. Sampai dikabarkan ada satu negara yang mereka sudah mempersiapkan kuburan massal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita lihat, saksikan semua itu di layar televisi kita, bukan hanya setiap jam tetapi hampir setiap menit demi menit semua memberitakan hal itu. Saudara, ketika kita mulai melihat, telinga ini banyak mendengar berita-berita yang ada, mulai takut. Ketika Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu, ini keadaannya sama. Ia takut dan mulai tenggelam. Jemaat, saya pesankan baik-baik. Meskipun banyak kabar berita yang saudara bisa jumpai, lihat di televisi, di media sosial, tetapi tetap kontrol hati saudara. Jangan sampai semua itu membuat fokus kita, iman kita yang tadinya terarah kepada Tuhan menjadi hilang. Petrus hilang fokus kepada Yesus, sehingga rasa takut itu menguasai dirinya, dan di saat yang demikian dia mulai tenggelam. Jangan takut jemaat, ada Yesus yang menyertai saudara semuanya. Selanjutnya, hal yang terakhir adalah mengapa, jaminan apa yang Tuhan berikan sehingga dia katakan jangan takut kepada kita? Adakah sesuatu yang berharga yang Tuhan minati, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan lihat dalam diri kita, sehingga Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan semuanya, Dia yang adalah Alfa dan Omega, Dia berkata jangan takut kepada kita. Bukankah secara manusia kita tidak ada bedanya dengan yang lain? Saya ingin katakan, ada hal-hal yang istimewa tentang kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kenapa? Apa alasannya sehingga Tuhan berkata jangan takut kepada kita? Yang pertama, saya baca yang pertama adalah karena kita adalah umat pilihannya. Katakan amin. Saya baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bagian A. Demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang pertama kita harus pahami bahwa bagaimanapun keadaan kita, terlepas dari kaya miskinnya kita, tinggal di mana kita, pendidikan kita seperti apa, pekerjaan kita di mana, terlepas dari semua itu, kita adalah umat pilihan
Allah. Sehingga karena kita umat pilihannya, maka Tuhan selalu tertuju kepada kita. Dia katakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Dia yang maha besar menyertai kita. Kenapa? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ulangan 32 ayat 9 dan ayat 10 saya baca. Yang kedua, sebab umat Tuhan, kita orang yang percaya, adalah bagian Tuhan yang terbaik. Saya baca Ulangan 32 ayat 9 dan ayat 10. Saya baca. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Di tengah-tengah ketandusan hidup keberadaan kita. Auman padang belantara ini bicara tentang suara-suara yang menakutkan. Auman dunia ini begitu menakutkan. Berita-berita yang ada di sekeliling kita begitu menakutkan. Selanjutnya bagian terakhir, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Katakan amin. Dikelilinginya diri kita dan diawasinya hidup kita. Mengapa demikian Tuhan memperhatikan kita? Sebab di hadapannya dia melihat kita sebagai biji matanya. Oh, luar biasa firman Tuhan. Saudaraku, apa yang membuat kita sehingga hidup penuh dengan ketakutan? Tidak ada. Kalau Tuhan sudah jadikan kita biji matanya, apapun dia akan kerjakan untuk melindungi kita. Yang terakhir, Mazmur 27 ayat 1. Saya baca, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya tutup dalam doa dan doa, sebelum kita tamatkan perhimpunan kita, baik saudara yang beribadah di rumah, saya ingin katakan bahwa jangan hidup hati saudara terfokus kepada corona. Tetapi fokuslah, arahkanlah hatimu, pikiranmu kepada Tuhan yang Maha Besar. Memang kadang rasa takut itu bisa saja masuk dalam hati kita, tapi hanya sekedarnya. Jangan hidup kita dikuasai dengan ketakutan. Jangan, saudara. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa ketakutan-ketakutan yang ada, saudara, ya itu tidak hanya sekedar menyangkut karena ketakutan kita kalau terpapar virus corona. Tetapi ada muncul juga ketakutan-ketakutan yang lain. Ketika hal ini terjadi melanda dunia, maka hal yang pertama dihantam adalah masalah perekonomian. Orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa berjualan lagi, mal-mal tutup, angkutan umum, bis kota yang biasanya mereka bekerja, sekarang semuanya ada di rumah. Tempat-tempat wisata semuanya ditutup. Ada banyak orang yang tadinya bekerja mendapatkan uang, sekarang tidak bisa lagi. Ini masalah ekonomi muncul. Saya ingin katakan, jangan takut. Dialah yang memelihara hidup kita. Dia mengawasi kita, dia menjamin hidup kita. Ingat 3 hal. Kita adalah umat pilihannya. Yang kedua, kita adalah bagiannya yang terbaik. Dan yang terakhir adalah dia adalah kota benteng keselamatan kita.